Yo guys, bersabda bertemu lagi bersama Glorioris di MotoGP 24 karir. Dan sekarang kita lagi di sesi sprint race event di lap pertama dan kita tengah berusaha ngeburu Enea untuk pose ketiga. Bisakah di sektor ketiga akhir ini? Dan sepertinya masih belum bisa. Hingga sekarang kita masih terus berjuang keras untuk bisa menempel terus mengimbangi laju dari Enea Bastian ini. Last sektor masuk dan sekarang menuju tikungan terakhir. Here we go, last corner perlahan masuk. Kita masih menempel laju dari Enea dan sekarang full gas kembali. Lap kedua masukin, kita overtaking Enea di sebelah kanan. Kita block pass Enea masih side by side. Hingga di tikungan kedua kita beri ruang dulu dan Enea langsung mengcollision Pedro Acosta, kasar sekali. Dan sekarang kesempatan kita overtaking Acosta di posisi ketiga. Finally kini Enea sudah mengambil tempat kedua dari Pedro Acosta dengan overtaking kasarnya tadi. Sementara waktu Viñales masih menjadi pimpinan race. Dia unggul 0,7 dari Asep Surasep. Namun balapan sprint masih ada 2,5 lap lagi, yang mana kita masih bisa untuk menyusul Viñales. Namun sekarang fokus utama kita adalah kepada Enea Bastian ini untuk kita susul sesaat lagi. Here we go. Di tikungan ke-10, lurusan lagi menjelang high speed long corner di sektor ketiga. Kita masih ngeburu Enea Bastian ini. Here we go. Perlahan namun pasti kita usahakan dengan Aprilia RSGP. Tikungan ke-14 nampak Surasep masih belum bisa untuk memburu Enea Bastian ini. Last sektor 2 tikungan terakhir lap kedua. Dan sekarang gap point, maksudnya gap waktu kita dengan Enea semakin menjauh. Tidak mengapa, masih ada lap ketiga dan juga lap keempat yang akan kita maksimalkan. Entry corner, tikungan kedua, langsung kita tempel Enea. Masih kembali memburu, mencari ruang kosong. Inilah dia momentumnya, kita bawa Enea di sini, bisakah di tikungan keempat? Dan masih di blocking oleh Enea Bastian ini. Tikungan kelima, masih fokus. Here we go, oke, RHD on. Kita akan mencoba mengovertake Enea di sini. Kita masuk perlahan. Kita ambil luar, kemudian inside line. Finally momentumnya kita dapatkan. Side by side, Asep versus Enea. Tikungan ke-9, oh, Enea cukup bumpy, bergoyang tadi. Tikungan ke-10, exit kembali. Enea masih belum bisa kita overtaking. Pantas saja ini yang nggak bisa kita kejar karena sekarang dia menjadi fastest lap of the race di lap sebelumnya. Entry corner kembali, sektor ketiga gear. Tikungan ke-14, inilah dia momentumnya dan masih belum bisa. Masih di blocking oleh Enea Bastian ini. Dan ada sentuhan yang terjadi di antara kita berdua. Namun tidak ada efek yang cukup negatif dari insiden tersebut. Tikungan terakhir, last corner. Lap ketiga berakhir dan saat ini final lap di sprint race event. First corner, kita overtaking ini ya dari outside line. Langsung kita block pas di tikungan kedua. Oh, ini ya terjatuh, what happened? Apa yang terjadi? Apakah mungkin manuver dari Asep tadi membuat Marco Bezzecchi, Enea Bastian ini celaka? Oh, namun lu gambar nih yang diinvestigasi atas kejadian dengan Enea Bastian ini. Dan sekarang let's go, fokus kepada perebutan posisi pertama di sprint race kali ini. Kita masih ngeburu Maverick Viñales di tikungan ke-8. Tikungan hairpin, hati-hati. Exit corner menuju tikungan 9 dan juga ke-10. Rival utama kita di musim ini yakni rekan tim sendiri, Maverick Viñales, pengendara RSGP. Asep Surasep masih memburu, namun gapnya semakin jauh, 0,5. Apakah di sektor ketiga gear, tepatnya di tikungan ke-14, ada peluang untuk Asep Surasep? Let's see. Ini dia sektor keempat, kita masuki. Perlahan masuk, kemudian exit corner dan sepertinya
kesempatan Asep untuk meraih kemenangan sudah tidak ada di balapan kali ini. Last corner, Maverick Vinales sangat unggul di balapan sprint. Dan Vinales memenangi balapan di sprint race MotoGP Misano. Asep kedua dan Enia gagal podium. Pedro Acosta finish di zona podium. Pecco Bagnaia di posisi keempat dan Enea Bastian ini finish di posisi ke-8 setelah dia crash tadi, yang mana investigasinya itu antara Enea juga si Luca Marini. Jadi ibaratnya Luca Marini menjadi penyebab kenapa si Enea Bastian terjatuh, sangat disayangkan. Tapi oke, semoga jadi next race, tepatnya di main race event, Maverick Vinales bisa kita tumbangkan untuk posisi pertama agar kita bisa mengunci gelar juara dunia semakin cepat. Lebih awal, lebih bagus. Good morning and welcome to the Misano Grand Prix. We're live. Here we go guys, tiba lagi di sesi main race event di MotoGP Misano San Marino Orsaki Marco Simoncelli. Dan segala contoh variabel jadi ada potensi nanti bakal hujan, tapi ya semoga aja enggak lah ya. Dan sekarang Asep Vinales Acosta dari barisan terdepan. Di sprint tadi Vinales menang dan kita gagal meraih kemenangan. It's okay, nggak masalah karena jarak poin di sprint nggak terlalu jauh seperti di balapan utama. Jadi yang kita fokuskan itu di balapan utama ya, meskipun balapan sprint juga ada pengaruhnya di persaingan gelar kejuaraan dunia musim ini. Tapi sekarang fokus kita adalah kepada menjaga gap point, margin point dengan Vinales agar kita bisa secepatnya mengunci titel juara dunia musim ini. Dan inilah delivery spesial kita yang kita pakai di Misano GP yang pernah dipakai di Silverstone GP untuk MotoGP 2024 season. Langsung saja kita mulai, medium soft kita gunakan dan semoga saja kemenangan bisa kita dapatkan dari Maverick Vinales. Let's go. Oke semua, dan inilah dia main race event Misano Circuit. Marco Simoncelli, it's on the way. Maverick Vinales langsung mengambil pimpinan race di first corner. Namun sekarang Asep mencoba melawan, namun Maverick Vinales cukup kencang. Hingga sekarang Enea Bastian ini lepas di posisi kedua. Dan sangat disayangkan Pedro Acosta terjatuh akibat insiden dengan Francesco Bagnaia, rider Ducati Factory atau Ducati Lenovo Team. Maverick Vinales sangat kencang sekali di lap pertama ini. Mungkinkah Vinales akan meraih kemenangan lagi, dan Francesco Bagnaia dihukum long lap penalti akibat dia menjatuhkan Pedro Acosta selepas start dimulai. Lagi dan lagi 1, 2, 3 urutan yang sama di balapan sprint tadi. Maverick, Enea dan Asep Surasep. Binder keempat, Pecco kelima untuk sementara waktu. Jorge Martin di urutan ke-6, Luca Marini ke-7, Alex Marquez ke-8. Entry corner, tikungan ke-11, tipis sekali dengan track limit. Sektor 3, sektor paling challenging di Misano GP. Yang mana kapan kita salah mengambil braking pointnya pas, kita akan melebar ke area track limit. Last sektor, tikungan ke-16. Masuk perlahan. Here we go. Lap pertama sudah berakhir dengan 3 besar diisi oleh Maverick, Enea serta Asep Surasep. Lap kedua, tikungan kedua. Kita bertiga sangat rapat sekali. Mungkinkah di sini Asep bisa overtaking? Langsung saja kita manuverkan dan masih belum bisa. Hati-hati. Oke, dari inside line Asep masuk dan nyaris saja. Tikungan ke-6, RHD on. Langsung kita buru kembali Enea Bastian ini menuju braking zone. Tikungan ke-8 masih belum bisa. Hairpin corner. Nampak jelas Maverick sangat kencang sekali. Dia masih belum bisa untuk disentuh oleh pembalap manapun hingga sekarang. Bahkan sekelas Enea pun. Keluar tikungan 10 menuju sektor ketiga dan Pecco Bagnaia masuk ke area long lap penalti, sehingga sekarang Pecco Bagnaia keluar dari 8 besar. Sehingga sekarang kita kena truk sepertinya, dan nggak ada cuy.
gak ada notif kita dikasih peringatan dari MotoGP Steward. Berarti kita nginjak track limit tadi gak ada hal positifnya menurut MotoGP Steward. Masih aman ya guys ya. Oke, last corner kita masuk perlahan. Maverick masih menjadi race leader. 0,7 gap dengan Asep Surasep. Lap ketiga kita masuki dan first corner. Tikungan kedua kita blok pas. Oh masih belum bisa. Kita agak sedikit membuat kesalahan sehingga kurang bagus untuk pergantian dari ke arah kiri. Namun sekarang inilah dia side by side kesempatan dari Asep Suras mengovertaking. Ini ya Bastian ini yang memberikan ruang kepada Asep Surasep. Thank you sekali ini ya. Oh namun dia melawan di tikungan ke-6. Oh lagi-lagi ini ya cukup mengejutkan. Namun dia mengovertaking dengan cara yang cukup salah, yaitu nge-shortcut, memotong jalur. Tapi it's okay, sekarang semua udah kita kalahkan ya. Kecuali Maverick Vinales doang sebagai rekan tim kita di Aprilia Factory. Sekaligus rival berat kita di musim ini. Meskipun Maverick Vinales di awal paruh musim kedua ini, dia sering ngebuat kesalahan. Dia crash, dia melebar, kurang bagus sehingga semen jarak poin yang kita peroleh dengan Maverick sangatlah jauh sekali. Maverick berkali-kali mengalami kendala, mungkin technical problem atau mungkin ada skill issue sehingga Maverick Vinales ini ya Bastian ini terjatuh di tikungan ke-14 tadi. Ini ya Bastian ini tumbang di race kali ini. Gak sprint, gak main race event, ini yang tumbang di tikungan hairpin, dan memang itu tikungan pelan banget dan sangat tajam. Kita harus menjaga kestabilan RPM secara konstan, karena kalau enggak ya kayak ini ya cuy, terjatuh. Oke, sekarang Vinales masih menjadi pimpinan race yang merupakan musuh utama kita di musim ini. Sangat disayangkan kalau misal mungkin di akhir paruh musim pertama hingga paruh musim kedua awal, misal Vinales bisa konsistensi di barisan depan terus tanpa terjatuh, tanpa dia kehilangan performanya, bukan tidak mungkin sekarang poin kita sangat rapat dengan Maverick Vinales. Karena ya di paruh musim pertama akhir hingga awal paruh musim kedua, performa Asep Surasep lebih konsisten jika dibanding dengan rekan timnya sendiri di Maverick Vinales. Nah cuy, di klasemen jarak poin kita 90 lebih poin cuy. Itu sangat jauh sekali. Dan itu bukan karena bukan karena kita terlalu OP, tapi karena Vinales yang mengalami kesalahan di beberapa race belakangan ini, sehingga peluang kita itu terbuka lebar untuk merebut titel juara dunia musim ini sebelum seri Sepang. Oke, sekarang kembali fokus ke lintasan. Lap keempat akan segera berakhir. Bendera kuning dikibarkan, namun tidak ada yang out of the race. Jadi di balapan kali ini meskipun banyak insiden, namun pembalapnya masih bisa kembali rejoin untuk kembali melanjutin balapan hingga sekarang di lap kelima. Oke, tikungan ketiga, here we go. Inilah dia persaingan untuk puncak klasemen antara Vinales dan juga Asep Surasep. The Black Mamba versus Top Gun Maverick. Here we go. Persaingan dua bersama Magno Manas. Setelah kemarin di GP Aragon, kita terjebak dengan Racing Line Vinales yang ngebawa Surasep diganjar atau dihukum long lap penalty. Braking zone yang cukup kacau. Kemudian tikungan hairpin, kita masih mengejar Maverick Vinales dan lagi-lagi bendera kuning dikibarkan. Seseorang terjatuh. Tikungan ke-10. Bersiap-siap di exit corner. Here we go guys. Luka Marin terjatuh setelah menempati posisi kelima. Masuk perlahan tikungan ke-11. Entry corner. Oh my god, technical problem. Engine brake kita, pengereman semua tidak bisa kita gunakan. Semoga nggak jatuh. Oke, kita pause dulu ya. Gila, gokil. Astaga, kita ngebikin sebuah manuver yang seharusnya tidak terjadi. Entah kenapa ini gamepad gue cuy ya. Itu untuk
tombol nurunin gigi itu nggak bisa digunakan. Rem pun nggak bisa kena loh, ini kacau sekali. Dan ini sangat mengacaukan segalanya. Semoga aja sehabis kita ngelepas start ini, semoga aja kita nggak terjatuh. Semoga aja ya. Ini benar-benar technical problem yang sangat mendadak sekali. Tengah balapan, tengah bertarung malah muncul masalah kayak gini. Oke, nice. Bisa kita selamat. Dan oh my goodness, mate. Tabrakan terjadi. Technical problem plus tabrakan dengan Brad Binder yang membawa Brad Binder langsung out of the race. Kekacauan di MotoGP San Marino Misano. Beruntungnya gap antara Asep Surasep kemudian Maverick Jorge Martin itu terpantau sangat jauh dengan pembalap nomor 4 yakni Fabio Quartararo. 6 detik kita bisa terselamatkan dan masih bisa di podium. Itu gilanya. Siapa sangka sehabis kita mengalami technical problem melebar ke area gravel namun masih bisa selamat. Tapi sebuah bencana datang dari belakang. Mungkin bisa kita bilang kita yang salah karena kita waktu masuk ke lintasan lagi itu nggak noleh ke belakang dulu sehingga terjadi sebuah tabrakan. Dan sebenarnya nggak ada kerusakan yang cukup parah yang ngebuat performa motor kita turun. Namun sekarang gap kita dengan Fabio Quartararo itu cenderung lebih rapat dan semoga saja Asep Surasep masih bisa menjaga kestabilan gapnya dengan Fabio Quartararo meskipun kita sudah sangat kacau sekali, ngerasa sangat berantakan akibat 2 insiden tadi. Oke, entry corner di tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14 dan kini Maverick Vinales sudah sampai di tikungan terakhir MotoGP Misano dan kini Maverick Vinales berhasil meraih kemenangan di MotoGP Main Race Event Misano. Back to back win bagi Maverick dan Jorge Martin kedua, Asep Surasep finish ketiga. Luar biasa, sangat kacau berantakan. Namun hal yang paling kita syukur adalah masih bisa kembali finish di zona podium karena saking jauhnya gap antara Maverick atau 3 besar dengan pembalap nomor 4 cuy. Ini kalau main di MotoGP 21 ini kita insiden kayak tadi pasti bakal ngebikin motor kita itu udah rusak setengah cuy. Jadi kayak aero firing yang ada di kiri kanan tuh ya itu biasa udah rusak sebelah dan itu nggak nyaman buat dikendarai. Dua riders NC yaitu Bidat juga Luca Marini. Kemudian klasmen kita masih unggul dengan jarak 89 poin. Oke, masih aman, namun kayaknya kalau misalkan Maverick masih bisa sekonsisten ini bukan tidak mungkin dia akan ngejar kita lagi, apalagi ini adaptive AI yang pasti Maverick bakal lebih kencang lagi di beberapa race ke depan. Jadi ke semua, kalau gitu masa nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.